Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya yang sama-sama kita hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Para orang tua yang berhadir pada wisuda hari ini, Bapak Rektor Universitas Negeri Medan dan seluruh anggota Senat, seluruh fungsionaris UNIMED. Tetapi yang sangat istimewa dan terkhusus pada pagi hari ini adalah para wisudawan. Sangat menarik bila India menetapkan perangai ilmiah atau scientific temper pada konstitusinya, pada undang-undang dasarnya. Seberapa penting sebetulnya perangai atau sikap ilmiah bagi satu bangsa. Dalam konstitusi India itu ditulis begini, setiap warga negara India memiliki salah satu tugas utama untuk mengembangkan perangai ilmiah, sikap ilmiah. Berkewajiban juga mengembangkan kemanusiaan, semangat mencari tahu, curiosity, serta memperbaiki diri. Pelopornya Jawaharlal Nehru pada tahun 1946. Kalau di Indonesia pelopornya itu Tan Malaka pada tahun 1943. Apa yang ingin saya sampaikan pada wisuda kali ini? Semakin tinggi perangai ilmiah dari satu bangsa, semakin maju bangsa itu. Atau semakin tinggi perilaku ilmiah seseorang, semakin mudah dia berkembang. Semakin mudah dia memperoleh pekerjaan. Itu pentingnya sebetulnya sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang kita maksud itu yang mana? Nomor satu adalah critical thinking, berpikir kritis. Modal hidup terpenting itu berpikir. Fasilitas termewah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah kapasitas berpikir, kemampuan berpikir. Itu fasilitas yang termewah yang diberikan pada manusia, tidak diberikan pada makhluk manapun. Karena itu semakin tinggi cara berpikir orang, semakin cepat memperoleh pekerjaan, semakin dihargai oleh orang lain, semakin sejahtera hidupnya. Itu pentingnya perilaku ilmiah tadi, perangai ilmiah itu. Jadi konteksnya pada wisudawan hari ini apa? Konteksnya adalah semakin tinggi sikap ilmiah kalian, akan semakin cepat kalian memperoleh pekerjaan. Bagi yang sudah bekerja, semakin tinggi perangai ilmiah kalian, semakin tinggi sikap ilmiah kalian, semakin dihargai kalian di tempat kalian bekerja, semakin cepat kalian berkarir di tempat kalian bekerja. Kata kuncinya adalah perangai ilmiah. Nomor satu, critical thinking. Nomor dua adalah soal integritas kejujuran. Nomor tiga adalah berani membela kebenaran. Nomor empat, rasa ingin tahu yang tinggi. Nomor lima, open mind, terbuka. Yang terakhir adalah soal ketekunan. 6 itu yang ingin saya perkenalkan untuk mempercepat kalian memperoleh pekerjaan. Berulang saya katakan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menghalangi kalian untuk meraih cita-cita kalian kecuali diri sendiri. Kecuali motivasi kalian mati. Hanya itu yang bisa menghalangi kalian. Orang lain tak bisa. Negara tak bisa. Pemimpin sekuasa apapun tidak bisa menghalangi kalian untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kecuali diri sendiri. Nah, karena itu sekarang perilaku ilmiah itu, mari kita lihat beberapa contoh-contoh di negara-negara maju. Amerika itu menurun memang dari 84% 2022 menjadi 77% 2023 tingkat kepercayaannya kepada scientist, kepada ilmuwan, kepada sains. Tapi tetap dalam kategori tinggi. Kalau saya angkakan dari negara-negara tersebut, ada Amerika itu berada di 3,10, medium sebetulnya. Tapi negara-negara maju lain, indeks kita ukur dari 1 sampai 5 ya. Indeks kepercayaan terhadap sains
atau indeks perilaku ilmiahnya itu Inggris 3,25, Kanada 3,19, Jerman 3,13, Jepang 3,05, Uni Emirat Arab 3,2, Iran 3,19. Simak baik-baik negara-negara tersebut, semuanya negara maju. Indonesia berada di 2,8. Itulah kondisi kita seperti ini sekarang. Di 2,8. Yang sama dengan kita itu kira-kira Afghanistan, Pakistan, Aljazair, kira-kira seperti itu. Berarti teruji secara empirik, semakin tinggi sikap ilmiah satu bangsa, semakin sejahtera. Itu sebab saya katakan tadi pada wisudawan hari ini, semakin tinggi sikap ilmiah kalian, semakin mudah kalian memperoleh pekerjaan. Ingat baik-baik, orang tua menguliahkan kalian, kelak kalian hidup layak. Hidup layak itu artinya memiliki pekerjaan. Lihat baik-baik angka 2023 per 2024. 452.000, hampir setengah juta lulusan S1 menganggur, berada dalam kondisi net, NEET, not on education, employment, and training. Jadi betul-betul penganggur besar-besaran, tidak dalam sedang pendidikan, lulusan S1, S2, S3 itu, tidak dalam kondisi training, tidak dalam kondisi bekerja diterima di manapun. 500.000. Apa penyebabnya? Salah satu, tidak pun semuanya, salah satu sikap ilmiah kita yang rendah sebetulnya. Ketekunan kita yang rasa-rasanya mustahil lulusan S1 menganggur. Mustahil. Tapi 500.000 itu cukup banyak. 500.000 cukup banyak. Mahasiswa Unimed ini dengan 86 prodi itu hanya 32.000 totalnya. Dari semester 1 sampai semester sekian yang kuliah di Unimed nih, 32.000. Tetapi ada 500.000 dalam kondisi pengangguran murni, not on education, employer, dan training. Betul-betul pengangguran. Apa yang membuat mereka seperti itu? Itu tadi sikap ilmiah, scientific temper. Berarti benar India itu sampai membuatnya dalam konstitusinya, dalam undang-undang dasarnya. Janji alumni tadi itu salah satu sikap ilmiah itu. Yang nomor paling pentingnya itu sikap ilmiah itu. Nah, oleh karena itu sekarang begini. Coba kita banding sekarang data-data kita dulu dengan dalam 3 hal. Di ASEAN saja. 1, Global Innovation Index, indeks inovasi global. 2, Human Development Index, indeks pengembangan sumber daya manusia. 3, produktivitas bekerja. Dalam 3 data ini, Global Innovation Index, Human Development Index, dan produktivitas bekerja, di ASEAN kita itu terendah. Kenapa? Karena memang sikap ilmiah kita pun lebih rendah dari negara-negara yang ada di ASEAN. Kapasitas kita membaca juga lebih rendah dari mereka. Oleh karena itu sekarang pastikan diri kita ini sekarang, apakah kita ini yang berpikirnya kritis, berani membela hal-hal yang benar, rasa ingin tahu kita tinggi, berpihak pada hal-hal yang benar, integritas kita teruji jujur. Hanya itu yang bisa mengantarkan kalian bisa cepat bekerja. Saya tak mau mengulang apa yang kalian pelajari di Unimed ini. Percayalah, ilmu yang kalian peroleh di sini akan sama dengan ilmu yang dimanapun. Dari mana saya tahu? Dari kurikulum. Kalian bisa buka kurikulumnya Harvard University. Kami ini baru jalan mulai dari Arizona State University, George Washington University, mengunjungi 4 universitas, Harvard University, kemudian MIT. Menurut saya kurikulumnya tidak jauh berbeda. Tapi kenapa orang-orang ini, lulusan-lulusan mereka itu betul-betul bisa bekerja dengan baik? Di Harvard University itu tidak ada gedung yang tidak dibangun oleh alumninya. Tak satu pun gedungnya. Semuanya dibangun oleh alumninya. Di sana ada perpustakaan yang sangat besar, luar biasa besarnya, luar biasa megahnya. Hanya dibangun oleh 1 orang alumni saja. Tidaklah seperti itu yang kita harapkan dari alumni Unimed. Tetapi mendengar alumni Unimed itu saja bekerja dengan baik,
hidup layak. Alangkah bahagianya seluruh rektor sampai dosen di Unimed ini mendengar alumni Undip saja adalah alumni yang tercepat memperoleh pekerjaan di seluruh Indonesia. Kita rasanya bangga, padahal itu Universitas Diponegoro. Bangga, kenapa? Karena ternyata alumni perguruan tinggi itu dihargai. Nah sekarang bagaimana alumni Unimed ini bisa dihargai? Kita bangun sekarang perilaku ilmiah, perangai ilmiah. Oke, di ujung saya ingin mengatakan, apa yang ingin kalian pertahankan terus untuk bisa survive? Nomor satu adalah tadi, saya balik dengan konstitusinya India, saya balik dengan konstitusinya Indonesia. Nomor satu adalah secara terus menerus memperbaiki diri. Cara terus menerus memperbaiki diri. Satu, itu yang perlu dipertahankan terus. Karena tadi saya katakan tidak ada yang bisa menghalangi kalian kecuali motivasi kalian sudah menurun. Yang kedua yang harus dipertahankan adalah long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Sejatinya kalian hadir di Unimed ini hanya untuk dicetak menjadi pembelajar. Sebab apa? Sebab ilmu yang kalian peroleh itu bisa usang, bisa lapuk, bisa tidak berguna lagi di masa depan. Bayangkan kalian berkarir itu, di puncak karir itu adalah 15 tahun mendatang. Life begins at 40. Jadi kalian paling-paling 15 tahun ke depan kalian baru betul-betul berkarir. Bayangkan selama 15 tahun ini apa yang perlu diperbaiki? Perbaiki diri terus, jadilah pembelajar yang tangguh. Yang ketiga, jangan pernah lupa memperbaiki bahasa. Saya harus menyebut salah satu bahasa Inggris. Betapa orang langsung beda kualitasnya nampak, beda penampilannya, beda harga dirinya. Begitu dia bisa bicara bahasa Inggris di level internasional. Betapapun bukan itu dari nomor satu. Saya sampaikan nomor 3 tadi itu kan. Tetapi siapapun yang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan bagus, orang yang pertama dimiliki dia pasti kagum. Kenapa? Karena itu yang bahasa internasional. Jadi belum terlambat untuk belajar itu. Yang keempat, jangan pernah lupa belajar digital technology, IT. Jangan pernah lupa belajar itu. Teknologi ini adalah keniscayaan. Dimanapun kalian melamar bekerja, itu adalah keharusan. Andaikan kalian ingin berkarir di Kota Medan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Saya tak mau lagi di sini Pak, saya mau berkarir di level nasional, tidak apa-apa. Saya tidak mau Pak, saya mau level dunia, nggak apa-apa. Tapi saya mau lanjut kuliah, 4 pilihan ini tetap aja. IT harus bisa, bahasa Inggris harus bisa, apapun pilihannya. Belum terlambat. Bila kalian nanti umur 40, amat sulit untuk belajar bahasa Inggris. 4 itu pesan saya, tidak boleh kalian tinggalkan dari sekarang. Belajar lagi ulang, start mulai besok, belajar bahasa Inggris, belajar IT. Tapi yang lebih penting adalah memperbaiki perilaku. Ini bagian dari sikap ilmiah yang saya sampaikan di awal tadi. Saya kira itu berbagi singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya.